diserang kita harus buat benteng dulu kan gitu. Nah, nekat ya. Di luar dugaan semua udah. Sekarang ini warung misbar, gerimis bubar. Ini bisa saya ciptakan supaya orang merasa nyaman dan aman. Pelanggan saya tetap berjualan sampai jam 12 malam. Oke. Enggak. Berproses ya. Berproses. Terus aku lek ngene takon nang sampean. Lek saiki kan wis jenenge wis kafe nih Anio. Terus sebelum itu iso diarani apa? Mang sampean ngomong pedagang kaki lima. Ya. Kan apa bisa disebut seperti itu waktu itu? Bisa karena ya terpal, kita ada gerobaknya. Ya memang pedagang kaki lima. Iya, ya ada gerobak, ada rombong. Ada gerobaknya, ada rombong, cuma kita kasih terpal gitu aja udah. Kita jualan. Oke, terus Kadang diringkesi bengi, ringkesi mau buka, ya kita buka. Keluarin semua notoi meneh, bengi ringkesi itu berjalan saya sampai malam itu prosesnya. Sampai jam 12. Saya konsisten, nggak ada pelanggan, saya tetap berjualan sampai jam 12 malam. Oke, Saya konsisten. Saya konsisten di situ. Nggak ada pelanggan, saya tetap buka. Nggak ada pelanggan, tetap buka selama 3 bulan. 3 bulan itu sih. Nggak ada pelanggan. Malamnya itu. Iku posisi kursi ini tekok ngene mang iso ono ya? Sudah ada. Nah, Belum ada sampai orang nongkrong. geral kursi dan sebagainya. Ya. Masih sepi. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Pelanggan gak ono. Saya bongkar itu aja selesai, jadi jam 12 tutup. Saya pulang ke rumah saya kan Pelumpang. Saya pulang ke rumah itu aja jam 1:30, 2 baru nyampe rumah. Itu tahun berapa Mas? 2014. Ya habis gunung. Habis Gunung Kelut itu bangun itu. Itu sampai saya buka tutup, bongkar pasang. Selama 3 bulan. Ya. Terus waktu itu income ku piro, Mas? Yang tahu? Piro, Mbak? Income per bulannya. Enggak, ya per hari. Harinya itu 150.000, 100.000, 60.000 bahkan. 60.000 juga ya? Iya, sepi. Lah terus 60.000 waktu itu kayak belum cocok ya bingung kan? Ya entek. Sampai kok bisa bertahan selama 3 bulan deh? Saya tetap mencari solusi kan tetap mencari solusi. Saya tambahi fasilitas. Kan mulai begitu ada wifi masih nunggu lama kan. Mulai ada teman 1, 2, 3 di situ mancing udah. Mulai ada orang. Kuncinya gini, tempat itu saya mikirnya gini, gimana tempat ini bisa saya ciptakan supaya orang merasa nyaman dan aman. Aman dan nyaman. Nomor 1 aman dulu. Rasa aman terus nyaman. Kan gitu. Aman nih sama Joko tekan di Wong merasanya aman itu. Ya, lingkungan juga pengaruh sebenarnya. Lingkungan juga pengaruh. Lingkungan yang dulunya di sini orang-orang nongkrong, anak-anak muda yang dulunya nongkrong cuma untuk minum, mabuk. Nah, kayak ngono kan dhisik. Ya. Tempatnya. Semuanya kan gitu. Dari mana? Saya ingin mengubah karena dulu saya juga sudah selesai seperti itu. Dan saya nggak mau generasinya penerus saya seperti yang dulu. Saya mengubah pola gaya hidup anak-anak muda di sini gimana sih akhirnya supaya untuk lebih positif kan gitu, nggak selalu negatif lah. Ya tak kasih fasilitas seperti itu. Mulai ada teman-teman di sini, yes, arek-arek sing biasa nongkrong ikut udah mulai nongkrong di tempat saya. Jadi kan sudah, dan saya dari awal sudah tidak ada alkohol di tempat saya. Saya sudah melarang alkohol masuk di tempat saya. Itu salah satu syarat wong-wong cek merasa aman. Iya. Udah kayak gitu. Yang penting gini, begitu ada satu cewek nongkrong, 1, 2, 3, ada cewek nongkrong sampai malam. Itu sebenarnya itu sudah kuncinya sebenarnya. Berarti di sini tempat itu sudah aman dan nyaman. Oh,
Oh gitu. Saya mikir Parameternya sama di situ, parameternya di situ pada itu sudah ada mulai cewek nongkrong di sini. Ada cewek nongkrong. Nah, ini tak getno wis aku. Mulai ada cewek nongkrong sampai malam, makan bakso, minum kopi sampai malam. Ya, pakai wifi. Nah, ini sudah mulai ini. Begitu kita ternyata benar. Tahun baru rame kita udah. Tahun baru tuh rame sekali. Itu awal meledose berarti. Awal meledose wis rame Sampai semuanya. mari cerita. Tekok pemasukan selama 3 bulan minim terus tekok tahun baru meledos, aku yakin sampai ngitung duit wis aneh wis Wis tekok. sudah di luar dugaan semua udah. Wah, ini sudah sangat-sangat komik sekali. Dan mulai rame terus kan tiap hari malam minggu, apalagi malam minggu sudah sampai nggak ada meja kursi sudah nggak cukup. Sampai pinjam-pinjam kursi sampai pinjam-pinjam kursi. Iku apa wis terus mari ngono nang Dukur iku Mas? Ya itu prosesnya. Iku berarti sik awalnya sik gorong ono nang Dukur iku. Belum. Itu Oke. masih yang kecil aja. Nah. Cuma kita nambahi kursi-kursi yang di depan. Tapi tetap aja kalau gerimis udah bubar. Dulu kita makanya orang-orang ini warung misbar, gerimis bubar. Iya, waktu itu kan jenenge Jopa tapi belum ada atap ya. Ya, belum Aku ada. eling kok aku. Belum ada. Udah jalan pada waktu itu mulai rame. Saya mikir gini. Kita karena biasanya kita orang lokal. Iya. Dan saya berangkatnya dari yang tidak ada sampai jadi kayak gitu rame. Jelasnya kalau saya mikir gini, nanti kalau ada orang yang punya modal lebih, pasti akan dia bikin akan lebih baik dari saya. Oke, Nah, paham lah aku tadi. pasti gitu. Intinya begitu sampean booming, begitu ada investor sing punya duit, pasti akan membuat yang lebih dari sampean. membuat lebih dari saya. Terus Dan saya memikir dari situ, waduh, ini sudah mulai rame, pasti akan banyak follower yang akan ikut tampil dalam ajang ini kan. Akan Karena ikut ini bersaing lah. Berarti itu bisa main baca dari awal ya. ya jelas lah. Terus faktanya sekarang memang Seperti itu. Oke. Saya akhirnya lanjut, Mang. gimana caranya saya mengibarkan bendera saya terlebih dulu. Jadi so eksistensi ini Ya. panjang. Saya kan mikirnya kita harus berkibar dulu sebelum diserang, kita harus buat benteng dulu kan gitu. Kita buat benteng, kita kibarkan bendera kita dulu. Oke lah, nekat guys. Kita pinjam bank. Oke. Pinjam bank berarti sampean punya konsep untuk ini lebih besar ngono Iya. ini. Oke. Intinya memang saya harus besar ini. Karena ini tok jelas akan terlindas. Jelas oleh akan terlindas pendatang dengan yang baru. lain, yang pendatang baru yang punya modal Budget yang lebih gede. lebih besar. Saya berangkatnya dari nol, kita nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Nah kita pinjam bang. Terus saya bangun tingkat itu dari bambu semuanya saya konsep. Ya sebenarnya tanpa konsep sih saya jalan aja lah, ngalir aja semuanya pembangunan. Terus setiap kali ada event entah itu ulang tahun entah apa itu ditempatin di Dukur Ya. Ini saya bikin gitu besar, udah kan sudah terlihat besar sendiri. Sudah di awal belum seberapa ada rival, maksudnya pesaing, kita sudah besar. Itu memang yang saya targetkan seperti itu. Jadi orang di Ngantang ingatnya Neaneo. Iya. Tempat nongkrong di mana Ngantang? Neaneo. Neaneo. Udah. Karena apa ya? Tempatnya ya sudah yang itu. Sudah Terus yang tujuan sampean itu memang bener. Memang maksudnya sampean melepaskan anak panah ya. Memang kena Mas. Ya. Jadi teko kan aku arek lor ya, arek Mm. ngatur jare lor kontok. Iku ya memang sampean ngomong ngono ya memang persis. Kafe Neaneo. Neaneo. Oh, Neaneo. Nah, begitu kita bikin yang baru, terus kita ngobrol sama teman-teman, aku gak no logo. Oh gak sih, itu karena belum ada logo-logo segitu kan, belum ada Neaneo Cafe kan, gitu nggak ada. Pelanggan, teman-teman pelanggan sendiri kan kita akrab, ya itu ilmunya kita, ya kelebihannya cuma gitu sih. Kita sama pelanggan kayak wong duwe gawe. Semua saya akrabi, saya ngobrol sama kan, saya cari apa sih yang dimau pelanggan, sekalian survei. Saya selalu survei. Oh, seperti itu ya. Ya saya ke pelanggan, ada pelanggan asing saya datang ngobrol, saya kenal dari mana, saya tanya dari mana,
terus ngobrol-ngobrol asik kan, ketemu, kenal pesan-pesan, akhirnya kenal dekat semua. Jadi saya dengan pelanggan kenal semua, seperti teman semua. Iya. Jadi ngobrol dia pun akhirnya seperti teman, seperti keluarga. Konsep saya seperti itu, memang ini kafe keluarga kan gitu, warung keluarga. Jadi orang di sini seperti rasa kekeluargaannya memang saya pun yang di situ. Pertanyaan ini biasanya orang itu lek wis usahane mulai berkembang, mulai rame. Biasanya adalah gangguan itu biasanya ono. Pernah merasakan gangguan seperti itu enggak? Untuk teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Neo Cafe dan juga subscribe channel ini agar berkembang dan selalu tahu update-nya video kami.